Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai soal UTS tentang mesin energi konversi. Perkenalkan, nama saya Ridwan Mujib. Saya dari kelas TM20E. Pertanyaan pertama, penggunaan yang bagaimana yang lebih tepat untuk mesin bensin dan mesin diesel pada kendaraan? Untuk pilihannya adalah mesin diesel. Jadi kenapa mesin diesel itu lebih tepat untuk kendaraan? Terus yang pertama, mesin diesel lebih irit bahan bakar dibandingkan dengan mesin bensin. Yang kedua, output tenaga lebih besar dibandingkan dengan mesin bensin. Terus yang ketiga, mesin diesel lebih kuat, lebih tangguh di berbagai kondisi, baik itu medan terjal, cuaca buruk, bahkan banjir sekalipun. Terus yang keempat, mesin diesel modern zaman sekarang atau masa saat ini jauh lebih membaik atau jauh lebih canggih daripada mesin diesel yang lawas. Yang pertama, kenapa lebih baik? Yang pertama, getarannya minim ataupun bisa dibilang mirip dengan mesin bensin. Terus yang kedua, emisi yang dihasilkan itu tidak jauh dengan mesin bensin. Dibandingkan mesin diesel yang lawas, itu emisinya yang dihasilkan lebih mencemari udara. Nah, itu terus untuk pertanyaan yang kedua, analisis mana yang lebih baik digunakan sebagai pembangkit listrik, turbin gas ataukah turbin uap? Untuk pemilihan yang lebih baik di sini ialah turbin uap. Karena kenapa? Di sini ada perbandingan kelebihan dan kekurangan turbin gas dan turbin uap. Untuk yang pertama itu turbin gas. Turbin gas itu kelebihan dan kekurangannya adalah satu, komponen pentingnya adalah kompresor dan ruang bakar. Yang kedua, berat turbin per daya kuda yang dihasilkan lebih kecil. Yang ketiga, memerlukan ruang yang sedikit untuk instalasi. Yang keempat, biaya instalasi dan operasional lebih sedikit. Yang kelima, menghidupkan turbin lebih mudah dan cepat. Yang keenam, pengontrolan dengan kondisi beban yang berubah lebih mudah. Yang ketujuh, turbin gas tidak bergantung pada suplai air. Nah, terus yang terakhir, efisiensinya sangat rendah. Terus selanjutnya, kelebihan dan kekurangan turbin uap. Yang pertama, komponen pentingnya adalah ketel uap dan aksesoris. Berat turbin per daya kuda yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan turbin gas. Memerlukan ruang yang lebih besar untuk instalasi. Selanjutnya, biaya instalasi dan operasi lebih besar. Terus, menghidupkan turbin atau start awal lebih susah dibandingkan dengan turbin gas dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Terus yang selanjutnya, pengontrolan dengan beban yang berubah sangatlah susah. Terus turbin uap bergantung pada suplai air. Karena kenapa? Karena turbin uap itu mengkompresikan air sampai kepada temperatur super panas atau superheated atau kondisi superheated. Karena untuk menggerakkan generator, air tersebut harus berubah menjadi uap. Terus yang terakhir, efisiensinya lebih tinggi. Nah, kenapa di sini saya memilih turbin uap sebagai perangkat yang lebih baik untuk pembangkit listrik? Yang pertama itu, daya yang dihasilkan dari turbin uap itu lebih besar. Jadi si pembangkit listrik itu daya yang dihasilkan dari turbin uap itu lebih besar dibandingkan dengan turbin gas. Nah, sebagai acuannya pada rumus efisiensi, yaitu W dibagi
usaha dibagi pengorbanan. Nah, jadi si usahanya itu atau pengorbanannya itu sebanding dengan atau usahanya itu sebanding dengan pengorbanan. Nah, jadi pengorbanannya itu sebandinglah dengan hasil gitu intinya. Baik, untuk yang selanjutnya, lebih efisien mana AC saat digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan? Untuk asumsi lokasi di sini di Tokyo atau Jepang sana yang mempunyai 4 musim. Nah, untuk menganalisis lebih efisien mana AC, pendingin atau pemanas. Nah, setelah saya menganalisis durasi musim atau durasi cuaca di Jepang sana, ternyata musim panas lebih panjang dibandingkan dengan musim dingin. Nah, otomatis di sini AC sebagai pendingin lah lebih efisien dibandingkan dengan AC pemanas untuk ruangan. Nah, jadi kenapa? Karena si AC ini lebih dibutuhkan saat kita saat berada pada musim atau cuaca panas, karena durasinya itu lebih panjang. Mungkin sekian yang dapat saya jawab dari beberapa pertanyaan mengenai UTS ini atau ujian tengah semester mata kuliah konversi energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.